Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Humanistic Maslow Needs Hierarchy Theory. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Revelia Destrina Sahari dengan 3 digit NIM terakhir 145. Kemudian ada Raisa Adila Al-Hasni 153. Kemudian ada saya sendiri Farida Khairunisa 143. Ada Farel Nabil Zahran dengan 3 digit NIM terakhir 180 dan Fajar Yadi Radif Syahda 166. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah The Life of Maslow. Maslow lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1908. Masa kecil Maslow tidak menyenangkan. Ia mengatakan kepada seorang pewawancara, "Dengan masa kecil saya, sungguh mengherankan apabila saya tidak mengalami psikotik." Seorang penulis biografi melaporkan bahwa Maslow tumbuh menjadi dewasa dengan kebencian yang tak terbantahkan terhadapnya dan dia tidak pernah mencapai rekonsiliasi sedikitpun. Maslow mengatakan, keseluruhan filosofi hidup saya dan semua penelitian dari teori saya berakar pada kebencian, dan kebencian terhadap segala sesuatu yang sedang saya perjuangkan. Maslow juga merasa sangat rendah diri karena keadaan tubuhnya yang kurus. Ia mengatakan bahwa saya mencoba untuk mengompensasi apa yang saya rasakan sebagai kekurangan fisik saya yang hebat dengan memaksa perkembangan saya ke arah pencapaian atletik. Sehingga Maslow menjadi orang yang kemudian tertarik dengan karya Adler adalah contoh nyata dari konsep kompensasi atas perasaan rendah diri Adler. Ketika usaha awal Maslow pada kompensasi untuk mencapai pengakuan dan penerimaan sebagai seorang atlet tidak berhasil, dia beralih ke buku. Perpustakaan menjadi taman bermain masa kecil dan remajanya, dan membaca serta pendidikan menandai jalan keluar dari gitu kemiskinan dan kesepiannya. Oleh karena kebiasaannya tersebut, Maslow diterima di City College of New York. Dia mulai belajar hukum atas permintaan ayahnya, tetapi memutuskan setelah 2 minggu bahwa dia tidak menyukainya. Yang ingin benar-benar dia lakukan adalah mempelajari segalanya. Di umur 20 tahun, Maslow menikah dengan seorang wanita yang bernama Bertha dan memulai studi di Wisconsin. Di sana, ia menemukan psikologi perilaku J.B. Watson. Maslow menjadi terpesona percaya bahwa behaviorisme dapat menyelesaikan semua masalah di dunia. Pelatihannya dalam psikologi eksperimental termasuk pekerjaan tentang dominasi dan perilaku seksual pada primata. Ini adalah langkah raksasa dari jenis penelitian dalam kerangka behavioris untuk mengembangkan ide-ide psikologi humanistik, from monkey to self-actualization. Pada tahun 1934, Maslow menerima gelar PhD dan kembali ke New York untuk beasiswa postdoktoral di bawah Thorndike di Columbia University, lalu mengajar di Brooklyn College hingga tahun 1951. Maslow kagum pada Gestalt Wilhelmer dan Benedictus dan membuatnya mengobarkan ide aktualisasi diri. Pada tahun 1941, ketika terjadi serangan Jepang pada Amerika di Pearl Harbor, mengubah pemikirannya dan memutuskan untuk mengabdikan diri untuk mengembangkan psikologi. Lalu pada tahun 1951 hingga 1969, Maslow menjadi terkenal. Ia mengajar di Universitas Brandeis. Ia mengerjakan filsafat politik, ekonomi, dan etika berdasarkan psikologi humanistik. Ia menerima banyak penghargaan, kehormatan, dan terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1967. Maslow meninggal pada tahun 1970 karena serangan jantung hebat ketika jogging di sekitar kolam renangnya, olahraga yang direkomendasikan oleh dokter spesialis jantungnya. Personality Development, The Hierarchy of Needs. Ada karakteristik of needs. Yang pertama, semakin rendah kebutuhan hierarki, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritas kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi muncul di kemudian hari, dan kebutuhan fisiologis dan keamanan muncul pada saat bayi. Yang ketiga, karena kebutuhan yang lebih tinggi kurang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang sebenarnya, kepuasan mereka bisa jadi ditunda. Yang keempat, meskipun kebutuhan yang lebih tinggi diperlukan saat kelangsungan hidup,
mereka dapat berkontribusi untuk kita pengembangan diri. Yang kelima, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi membutuhkan eksternal sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik. Dan yang keenam, kebutuhan tidak harus dipenuhi sepenuhnya sebelum kebutuhan berikutnya dalam hierarki. Selanjutnya ada psychological needs, yaitu kelangsungan hidup dasar tetap menjadi perhatian sehari-hari. Karena kebutuhan yang sudah terpuaskan tidak ada lagi berfungsi untuk memotivasi perilaku. Kebutuhan fisiologis memainkan peran minimal, karena orang kelaparan hanya membutuhkan makanan. Tetapi begitu kebutuhan itu terpenuhi, orang tersebut tidak lagi didorong olehnya. Yang ketiga ada safety needs, yaitu Maslow menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar orang dewasa normal telah memenuhi kebutuhan keselamatan, kebutuhan tersebut mungkin masih berdampak pada perilaku. Maslow percaya bahwa kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah dorongan penting dari bayi dan orang dewasa neurotik. Selanjutnya ada belongingness and love needs. Kebutuhan ini dapat diungkapkan melalui hubungan yang dekat dengan teman, kekasih atau pasangan, atau melalui hubungan sosial yang dibentuk dalam satu kelompok. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta yang dapat dipenuhi dalam hubungan yang intim dengan orang lain. Maslow tidak menyamakan cinta dengan seks, yang merupakan kebutuhan fisiologis, tetapi ia mengakui bahwa seks adalah salah satu cara untuk mengungkapkan kebutuhan cinta. Selanjutnya ada esteem needs. Ketika kita merasa dicintai dan memiliki rasa memiliki, kita mungkin mendapati diri kita didorong oleh dua bentuk kebutuhan akan penghargaan, yaitu harga diri dan rasa hormat diri dari kami sendiri. Kepuasan akan kebutuhan harga diri memungkinkan kita untuk merasa yakin akan kekuatan, nilai, dan kecukupan kita, yang akan membantu kita menjadi lebih kompeten dan produktif dalam semua aspek kehidupan kita. Selanjutnya ada the self-actualization need. Kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, aktualisasi diri, melibatkan realisasi maksimum dan penuh potensi, bakat, dan kemampuan kita. Meskipun semua seorang dapat memenuhi kebutuhan lain dalam hierarki, jika orang tersebut tidak mengaktualisasikan diri, dia akan gelisah, frustasi, dan tidak puas. Selanjutnya ada condition for achieving self-actualization, kondisi yang diperlukan untuk memenuhi aktualisasi diri, yaitu 1. Harus bebas dari batasan yang dipaksakan oleh masyarakat dan oleh diri kita sendiri. Yang kedua, tidak boleh terganggu oleh kebutuhan tingkat bawah. Yang ketiga, harus yakin akan citra dari kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain, dan juga harus mampu mencintai dan dicintai oleh orang lain. Yang keempat, harus memiliki pengetahuan yang realistis tentang kekuatan dan kelemahan, kebajikan sifat buruk kita. Selanjutnya ada achieving self-actualization in non-traditional ways, yaitu kebalikan yang lebih umum dalam hierarki terjadi ketika orang lebih mementingkan harga diri daripada cinta. Percaya bahwa kebutuhan memiliki dan cinta dapat dipenuhi hanya jika mereka pertama kali merasa percaya diri. Selanjutnya ada cognitive needs. Maslow mengusulkan seperangkat kebutuhan bawaan yang kedua, kebutuhan kognitif untuk diketahui dan dipahami yang berada di luar hierarki yang telah kita gambarkan. Kebutuhan untuk mengetahui lebih kuat daripada kebutuhan untuk memahami, dan oleh karena itu harus dipenuhi setidaknya sebagian sebelum kebutuhan untuk memahami dapat muncul. Bagaimana kebutuhan kognitif mempengaruhi kepribadian? Karena kebutuhan adalah bawaan. Mereka tidak harus diajar, tetapi tindakan orang tua dan guru dapat menghambat keingintahuan spontan seorang anak. Selanjutnya adalah the study of self-actualizers. Self-actualizers atau aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat juga potensi psikologis dalam diri yang unik. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, aktualisasi diri berada di tingkat tertinggi pada tingkat piramida kebutuhan manusia, yang berarti aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang.
Maslow mengusulkan jenis motivasi yang berbeda untuk pengaktualisasi diri yang disebut sebagai meta motivation. Jadi, meta motivation atau being motivation ini merupakan kondisi di mana motivasi tidak berperan karena aktualisasi diri ini tidak termotivasi untuk tujuan tertentu, melainkan membuat individu berada dalam kondisi yang secara spontan, alami, dan dengan gembira mengekspresikan kemanusiaan mereka yang seutuhnya tanpa berusaha untuk mengurangi tekanan, memuaskan kekurangan, atau berjuang untuk objek tertentu. Beda dengan di atau defisit motivation. Di motivation ini perjuangan untuk menebus sesuatu yang kurang dalam diri, dan ini bukan termasuk pengaktualisasi diri. Di motivation ini dapat berlaku pada kebutuhan-kebutuhan hierarki Maslow yang lain di bawah aktualisasi diri. Selanjutnya adalah meta needs dan metodologi. Meta needs ini adalah kondisi pertumbuhan ke arah aktualisasi berkembang. Kondisinya seperti kebaikan, keunikan, dan kesempurnaan bukanlah objek tujuan, melainkan proses spontan dalam diri. Jika individu gagal untuk memuaskan meta needs, maka akan menghasilkan metodologi. Metodologi ini akan mencegah pengaktualisasi diri memenuhi potensinya. Lalu ada characteristics of self-actualizations. Jadi Maslow menyimpulkan bahwa pengaktualisasi diri ini memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, an efficient perception of reality, yaitu mereka mampu memandang dunia secara jelas dan objektif. Lalu, an acceptance of themselves, mereka menerima kekuatan dan kelemahan tanpa mencoba mengubah atau memasukkan citra diri mereka. Lalu, a spontaneity, simplicity, and naturalness, jarang menyembunyikan perasaan atau emosi atau memainkan peran untuk memuaskan orang lain. Mereka merasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri tanpa terlalu tegas terhadap sekitar. A focus on problems outside themselves, mereka menemukan kesenangan dalam kerja kerasnya sehingga mampu memuaskan kebutuhannya. Lalu, a sense of detachment and the need for privacy. Mereka bergantung pada diri mereka sendiri, mandiri, dan mereka lebih otonom sehingga tidak memerlukan dukungan sosial. A freshness of appreciation. Mereka memiliki kemampuan melihat dunianya dengan kesegaran, keajaiban, dan kekaguman. Lalu ada mystical or peak experiences. Mereka mengetahui saat-saat ekstasi yang intens. Maslow menyebutnya sebagai pengalaman puncak, di mana diri dilampaui dan orang tersebut merasa sangat kuat, percaya diri, dan tegas. Lalu ada social interest. Mereka mampu merasakan kekerabatan dan pemahaman dengan orang lain dan mempunyai keinginan untuk membantu walaupun dengan yang sering dikesali. Profound interpersonal relations, memiliki persahabatan yang dalam dan langgeng. Creativeness, sangat kreatif dan menunjukkannya dalam pekerjaan mereka atau dalam aspek kehidupan mereka. Lalu yang terakhir, resistance to enculturation. Mereka merasa bebas untuk melawan tekanan sosial dan budaya untuk berpikir atau berperilaku dengan cara tertentu. Mereka diatur oleh kodrat mereka sendiri dan bukan oleh batasan masyarakat. The importance of childhood in self-actualization. Pendidikan yang tidak memadai dan praktik membesarkan anak yang tidak tepat dapat menghalangi dorongan untuk aktualisasi diri di masa dewasa. Deficient love atau cinta yang cukup di masa kanak-kanak merupakan prasyarat untuk aktualisasi diri karena otomatis akan memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan dalam kehidupan awal. Tanpa cinta, keamanan, dan harga diri orang tua yang memadai di masa kanak-kanak, maka akan sulit untuk mengupayakan aktualisasi diri di masa dewasa nanti. Failure to become self-actualizing. Semakin tinggi kebutuhan hierarki yang diusulkan Maslow, maka akan semakin sulit itu. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi sehingga hal itu dapat dengan mudah dihambat. Karena jika misalnya kebutuhan lainnya seperti cinta atau harga diri tidak terpenuhi, maka kebutuhan aktualisasi diri mungkin tidak muncul sama sekali. Hambatan pun juga bisa dari internal dan eksternal. Maka dari itu, kurang dari 1% populasi mencapai keadaan ini. Yang terakhir yaitu alasan lain kegagalan mengaktualisasikan diri yang Maslow sebut kompleks Yunus atau the Jonah Complex. Ini didasarkan pada kisah Alkitabiah tentang Yunus, yaitu dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat, tetapi Yunus takut akan tugas itu. Dia mencoba lari darinya, tapi kemanapun Yunus lari, dia tidak bisa menemukan tempat persembunyian. Akhirnya, dia mengerti bahwa dia harus menerima takdirnya. Maksud dari cerita ini yaitu mengacu pada keraguan mengambil tindakan untuk memaksimalkan potensi kita yang mengarah pada situasi baru karena ditakutkan tidak dapat kita atasi. Maka dari itu, aktualisasi diri ini membutuhkan keberanian, dan proses aktualisasi diri butuh usaha, disiplin, dan pengendalian diri. Question about human nature assessment in Maslow's theory.
Yang pertama ada the Personal Orientation Inventory, yaitu Personal Orientation Inventory atau POI, kuesioner laporan diri yang terdiri dari 150 pasang pernyataan yang dikembangkan oleh psikolog Ibert Sostrom untuk mengukur aktualisasi diri. Orang yang mengikuti tes harus menunjukkan pasangan mana yang lebih sesuai untuk mereka. POI dinilai untuk 2 skala utama dan 10 subskala. Skala utamanya adalah kompetensi waktu yang mengukur sejauh mana kita hidup sampai saat ini, dan arah batin yang menilai seberapa besar kita bergantung pada diri kita sendiri daripada pada orang lain untuk penilaian dan nilai. Yang kedua ada the Smartphone Basic Needs Scale. The Smartphone Basic Needs Scale adalah 20 item inventaris laporan mandiri yang dirancang untuk menilai sejauh mana penggunaan ponsel cerdas yang dapat memenuhi kebutuhan dalam sistem Maslow. Selanjutnya, kita akan membahas tentang research on Maslow theory. Maslow tidak menggunakan studi kasus atau metode eksperimental atau korelasional dalam penelitiannya, tetapi dia percaya bahwa aktualisasi diri tidak dapat dipelajari dengan prosedur ilmiah yang diterima. Alternatifnya adalah menunggu sampai teknik yang sesuai dikembangkan atau tidak mempelajari masalah sama sekali. Dia menyebut programnya hanya terdiri dari studi percontohan. Dia berharap peneliti lain dapat akhirnya mengkonfirmasi teorinya. Yang pertama ada the hierarchy of needs. Tes hierarki yang rumit menggunakan perwakilan sampel dari populasi umum mendukung urutan 5 kebutuhan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah perhatian yang diungkapkan orang tentang setiap kebutuhan meningkat dari kebutuhan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Kebutuhan fisiologis yang mungkin terpenuhi dengan baik dalam mata pelajaran ini tidak menjadi perhatian mereka. Kebutuhan aktualisasi diri adalah yang paling diminati, mungkin karena kebutuhan itu tidak boleh dipenuhi. Yang kedua ada the belongingness need. Beberapa psikolog menganggap kebutuhan untuk memiliki dorongan yang sama kuatnya dengan kebutuhan fisiologis akan makanan dan air. Telah ditemukan bahwa orang-orang di Belanda dan Amerika Serikat yang sangat membutuhkan untuk dimiliki merasa bahwa orang lain juga harus memiliki kebutuhan yang tinggi, dan bahwa kebutuhan untuk memiliki memicu perasaan nostalgia akan rasa memiliki masa lalu di mana setidaknya dalam ingatan mereka memiliki rasa memiliki yang lebih besar. Jadi tampaknya memuaskan kebutuhan untuk dimiliki memiliki konsekuensi penting bagi perilaku dan perasaan kita. Yang ketiga adalah self-esteem yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah high self-esteem. Penelitian mendukung pendapat Maslow bahwa orang yang memiliki harga diri tinggi memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka juga merasa lebih kompeten dan produktif daripada mereka yang memiliki harga diri rendah. Orang yang memiliki harga diri tinggi berfungsi lebih baik dalam banyak situasi. Di antara mahasiswa yang melamar pekerjaan, mereka yang memiliki harga diri tinggi menerima lebih banyak tawaran pekerjaan dan dinilai lebih disukai oleh perekrut daripada mahasiswa dengan harga diri rendah. Orang dengan harga diri tinggi mampu mengatasi kesulitan secara lebih efektif daripada orang dengan harga diri rendah. Selain itu, orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi mempersepsikan diri mereka sendiri secara signifikan lebih tinggi dalam keterampilan intelektual, keramahan, dan moralitas daripada mereka yang memiliki harga diri yang rendah. Selain itu, ada low self-esteem. Penelitian di Kanada dan Cina menunjukkan bahwa orang dengan harga diri rendah lebih menderita masalah kesehatan fisik dan lebih banyak kecemasan tentang kematian daripada orang dengan harga diri yang tinggi. Mahasiswa yang dinilai rendah dalam harga diri mengalami lebih banyak masalah sosial penyesuaian dan bergaul dengan orang lain daripada mereka yang dinilai tinggi dalam harga diri. Sebuah penelitian tentang remaja di Kanada di kelas 7, 9, dan 11 menemukan bahwa lebih dari sepertiga melaporkan bahwa penampilan fisik mereka atau seberapa menarik mereka pikir mereka menentukan tingkat harga diri mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa remaja yang lebih mementingkan penampilan memiliki harga diri yang lebih rendah dibanding dengan yang kurang mementingkan penampilan. Yang keempat, ada effects of self-esteem on other behaviors. Harga diri dapat mempengaruhi pandangan politik dan perilaku memilih kita. Studi di Belgia dan Amerika Serikat menemukan bahwa di antara orang tua usia rata-rata 71, keyakinan politik konservatif terkait dengan harga diri yang tinggi. Dengan kata lain, seiring bertambahnya usia, orang menjadi lebih konservatif dan juga merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dalam pemilihan pendahuluan dan pemilihan presiden Amerika Serikat 2008, orang lebih cenderung memilih kandidat yang mereka yakini memiliki harga diri yang lebih besar. Yang kelima, ada stability of self-esteem over time. Diri kita cenderung berubah selama hidup rentang, meningkat selama masa remaja dan dewasa, memuncak pada usia sekitar 60 tahun dan kemudian menurun. Penelitian di Taiwan bagaimanapun menemukan bahwa harga diri meningkat sepanjang masa kanak-kanak, remaja, dan masa dewasa awal, tetapi berubah sangat sedikit setelah usia 30. Yang keenam, ada ethnic and cultural difference in self-esteem. Perbedaan budaya dan etnis juga telah didokumentasikan dalam harga diri dalam perbandingan studi di lebih dari 50 negara. Studi
studi telah menemukan bahwa remaja kulit hitam melaporkan harga diri yang lebih tinggi daripada remaja kulit putih. Harga diri telah terbukti meningkat untuk orang kulit hitam selama masa dewasa, tetapi menurun lebih tajam daripada orang kulit putih setelah usia 60 tahun. Harga diri di antara mahasiswa wanita kulit hitam tampaknya jauh lebih tinggi di antara mereka yang mengidentifikasi kuat dengan budaya kulit hitam. Yang ketujuh ada self-actualization yang berhubungan dengan kesehatan emosional, kreativitas, kesejahteraan, prestasi akademik, otonomi, dan toleransi rasial lainnya. Penelitian pada wanita usia 19-55 tahun menegaskan pandangan Maslow bahwa diri aktualisasi terjadi secara bertahap selama rentang hidup. Dan yang terakhir, ke-8 ada peak experience. Penelitian di Amerika antara usia 40-65 menemukan bahwa 3 pengalaman puncak yang paling sering dilaporkan, yaitu melibatkan pengalaman menyenangkan dengan orang lain, rasa pencapaian, dan pertumbuhan pribadi. Perbandingan lintas budaya menemukan bahwa orang Cina daratan melaporkan lebih banyak pengalaman yang melibatkan ketenangan, sedangkan penduduk Cina di Hong Kong melaporkan lebih banyak pengalaman puncak yang melibatkan kegembiraan antar pribadi dan pencapaian eksternal. Orang-orang di Brasil dan Portugal melaporkan bahwa pengalaman puncak yang paling sering mereka lakukan adalah mencapai pencapaian perkembangan tertentu, seperti menyelesaikan perguruan tinggi, menikah, atau menemukan pekerjaan pertama mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang self-determination theory. Hasil kontemporer dari esensi teori aktualisasi diri Maslow adalah teori penentuan nasib sendiri, yang menyatakan bahwa orang memiliki kecenderungan bawaan untuk mengekspresikan minat mereka, untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka, dan untuk mengatasi tantangan. Penelitian yang mendukung gagasan penentuan nasib sendiri datang dari berbagai kelompok, seperti pemain sepak bola di Australia, remaja di India dan Nigeria, dan wanita yang lebih tua di Amerika Serikat. Mereka yang mendapat skor tertinggi dalam penentuan nasib sendiri menunjukkan terbesar peningkatan dalam perilaku keseluruhan dan kesejahteraan subjektif. Di dalamnya terdapat intrinsic motivation. Penentuan nasib sendiri difasilitasi oleh fokus seseorang pada motivasi intrinsik, seperti terlibat dalam suatu aktivitas semata-mata karena minat dan tantangan dari aktivitas itu sendiri. Di sisi lain, motivasi intrinsik melibatkan keterlibatan dalam beberapa aktivitas, hanya demi beberapa penghargaan eksternal seperti pujian, promosi atau kenaikan gaji, atau nilai yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada 3 basic needs. Teori penentuan nasib sendiri menetapkan 3 kebutuhan dasar. Melalui pemenuhan kebutuhan inilah seseorang dapat mencapai keadaan sejahtera. Yang pertama adalah kompetensi. Kebutuhan untuk merasa bahwa seseorang dapat menguasai tugas-tugas yang sulit. Yang kedua adalah otonomi. Kebebasan untuk berdasarkan tindakan seseorang pada kepentingan, kebutuhan, dan lain-lain sendiri. Dan yang ketiga adalah keterkaitan. Kebutuhan untuk merasakan hubungan yang dekat dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami tunggu ya feedbacknya, bisa berupa kritik, saran, atau pertanyaan. Kami juga mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video kami hingga akhir.